Ya, silakan masuk. Oh, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Pagi. Silakan duduk. Oh, iya. Ini Mas Kelvin ya? Iya ya Pak. Yang kemarin WA saya. Iya. Oke. Sebelum kesini tadi ada kegiatan apa Mas Kelvin? Oh, untuk hari ini tadi sempat ada kegiatan dari kampus sih Pak. Kita punya kegiatan di luar kelas gitu. Jadi kita punya kegiatan hari ini. Akhirnya waktu habis kegiatan selesai terus kesini kan. Oh, jadi tadi ada kegiatan. Terus setelah selesai itu langsung kesini. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan apa Mas Kelvin? Itu kegiatan kita untuk tugas dari salah satu mata kuliah konseling traumatik. Jadi kita itu ke Liponsos, lingkungan pondok sosial itu namanya kalau nggak salah. Oh, Liponsos yang daerah Keputih itu ya? Iya benar Pak. Jadi kita itu ke sana itu kayak buat acara di sana, buat kayak kita tahu kehidupan mereka itu kayak gimana, berbaur sama sama penghuni di sana itu, biar kita tahu masalahnya apa aja sih, kesehariannya ngapain aja sih gitu sih. Oh, jadi tadi itu kegiatannya kayak pengen tahu orang-orang sana itu latar belakangnya seperti apa, terus kegiatan sehari-hari di Liponsos itu seperti apa gitu ya. Dapat tugas dari mata kuliah apa? Mata kuliah konseling traumatik. Oh, konseling traumatik Bu, itu ya? Bu Ayo ya, Bu Ayu. Semester berapa berarti Mas Kelvin? Oh, sekarang semester 5. Oh, semester 5. Udah setengah jalan ini. Udah mau ya, akhir ya? Iya, semoga lancar aja lah Pak. Amin. Kalau kegiatan sehari-hari selain kampus, untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, untuk kegiatan sehari-hari selain kampus mungkin yang pasti ya kalau ada tugas kerjain tugas. Cuman kalau ngisi waktu selain perkuliahan, selain kerjain tugas, mungkin saya ngisi dengan olahraga sih Pak, olahraga. Dan juga saya kan punya istilahnya kayak kerjaan sampingan gitu, tapi nggak tetap. Kerjaan sampingan ini dimana saya kayak just tip gitu loh Pak. Saya ada orang yang mesen barang yang dari Flores atau dari luar pulau gitu, mesen ke saya, jadi saya nyari di sini terus nanti saya kirim ke sana itu. Oh, jadi selain kuliah itu Mas Kelvin kegiatan sehari-harinya itu berolahraga ya, terus sama ikut just tip buat orang Flores gitu ya. Ya. Baik, kedatangan Mas Kelvin di sini itu bukan hanya untuk sekedar bercerita kan, pasti ingin tujuan Mas Kelvin ke sini bukan hanya untuk bercerita ke saya aja kan, pasti ada masalah yang mau diselesaikan, benar? Oke. Sebelum kita masuk sesi konseling Mas Kelvin, di sini saya hanya memiliki waktu sekitar 20 sampai 30 menit ya. Jika Mas Kelvin keberatan, kita bisa schedule ulang jadwal untuk konselnya. Mau bagaimana Mas Kelvin? Kayaknya hari ini aja sih Pak. Hari ini aja. Saya mau informasikan juga bahwa saya di sini sebagai konselor dan Mas Kelvin sebagai konselor. Saya hanya sebagai fasilitator atas masalahnya Mas Kelvin. Masalahnya Mas Kelvin selesai itu tergantung dirinya Mas Kelvin mau selesai atau tidak. Bisa dimengerti? Oke. Sekarang Mas Kelvin duduknya udah nyaman? Nyaman ya? Udah nyaman nih. Udah relax? Udah oke. Kalau gitu silakan Mas Kelvin cerita secara sejujur-jujurnya. Saya punya kepercayaan kepada Mas Kelvin dan saya akan tidak menyebarkan masalah Mas Kelvin ini di luar-luar. Silakan Mas Kelvin bercerita. Untuk masalahnya sih Pak, jadi saya itu beberapa akhir-akhir ini punya perasaan takut gitu Pak, perasaan takut tentang masa depan saya. Kayak gitu sih Pak, perasaan takut, dihantui perasaan kayak gitu.
Oh, jadi Mas Kelvin ini punya perasaan takut akan masa depan nanti ya? Kalau boleh tahu, masa depan nanti itu seperti apa Mas Kelvin? Nah, saya itu takutnya nanti kalau jika suatu saat saya nggak berhasil gitu mencapai cita-cita lah, atau saya berhasil di masa depan, saya itu kayak merasa nggak berguna gitu loh Pak. Saya juga itu merasa kayak kalau saya nggak berhasil, saya nggak bisa membahagiain kedua orang tua saya gitu. Jadi saya dihantui rasa takut seperti itu. Oh, jadi Mas Kelvin ini takut kalau misal nanti di masa depan nanti itu ngebebanin orang tua gitu. Kalau boleh tahu nih, selain takut ada perasaan apa lagi? Oh, untuk sejauh ini takut sih Pak. Masih takut? Iya benar. Kalau cemas, ada cemas, rasa cemas. Mungkin sedikit, tapi yang paling keganggu itu di takutnya. Takutnya. Iya. Apakah Mas Kelvin hanya takut atau ada depresi atau stres? Untuk sejauh ini enggak sih Pak. Cuma mentok sampai ditakut itu aja yang saya rasain. Oh, berarti Mas Kelvin ini cuma ngerasa takut akan masa depannya Mas Kelvin. Iya. Oke. Waktu takut itu Mas Kelvin lagi ngapain? Waktu merasa takut gitu, membayangkan kalau masa depannya nanti itu gagal gitu, waktu apa? Kalau perasaan takut muncul, saya itu selalu nggak fokus gitu loh Pak, nggak fokus ngelakuin sesuatu. Apalagi kalau saya lagi sendiri kan, misalnya saya itu jadinya menarik diri dari teman-teman dulu, kayak pengen tenangin diri dulu, kayak karena pengen apa ya Pak? Pengen ini aku bisa lah, pengen pikiranku pokoknya dihantui kayak gitu sih Pak gitu. Jadi kalau tiba-tiba Mas Kelvin merasa takut, terus membayangkan masa depannya Mas Kelvin ini gagal, itu Mas Kelvin menghindari keramaian atau menghindar dari teman gitu ya? Ya. Apalagi? Contohnya kayak tadi aja sih Pak ya. Jadi tadi itu kita kan kegiatan di Liponsos. Ya. Tadi ada ibu-ibu yang cerita sama saya kalau di Liponsos ini banyak ini orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya di situ. Nah, saya itu dari awalnya senang, dari awalnya saya gimana ya Pak, semangat buat jalanin Kegiatan itu, kayak sempat ngedang tadi Pak, sampai kayak kepikiran gitu. kepikiran ini gimana kalau terjadi sama saya suatu saat nanti. Saya nggak tega kalau karena ketidakmampuan saya merawat orang tua saya, mau nggak mau saya harus ngarepin orang tua ke sponsor panti jompo gitu. Saya nggak bisa juga, nggak caranya juga. Oh, berarti Mas Kelvin itu tadi waktu ada kegiatan terus wawancarai salah satu orang di sana, dan orang di sana itu bercerita kalau dia dititipin di Ponsos Panti Jompo itu gara-gara anaknya gitu ya. Nah, jadi Mas Kelvin tuh takut kalau misal kejadian itu tuh berulang lagi ke Mas Kelvin begitu. Iya. Oke. Rasa takut Mas Kelvin akan masa depan ini dimulai sejak kapan? Untuk dimulai ini mungkin setahun terakhir sih Pak. Setahun terakhir Ya. aja. Enggak sih Pak. Iya, setahun ini karena mulai dari semester 4. Ya, kurang lebih semester 4 lah saya mulai merasa kuliahnya ini makan biaya ya gitu. Kayak gimana ya kayak saya ngerasa kalau ini kuliahnya udah makin berat, makan biaya, jadi pasti membebani orang tua gitu. Yang mulai kepikiran kayak gitu. Situasi apa yang membuat rasa takut Mas Kelvin ini muncul? Untuk situasinya sendiri ya Pak, mungkin rasa takut ini muncul saat saya sedang sendiri sih Pak. Di saat saya sedang sendiri di kamar, kayak gak ada teman ngobrol, jadinya rasa takut ini muncul. Dan juga rasa ini muncul ketika saya
ngabarin orang tua buat ngabarin untuk bayar uang kuliah. Saya juga kan gimana Pak, saya tahu kan gimana jumlah berapa jumlah biaya kuliahnya. Ya. Saya juga tahu gimana kondisi perekonomian orang tua saya. Jadi saya sempat takut gitu loh Pak, kayak saya ngerasa itu saya harus membalas apa ya Pak? Kebaikan orang tua, Iya, usaha orang tua yang udah nguliahin Mas Kelvin. Dan saya juga ngerasa dituntut dalam artian saya sebagai anak, sewajarnya anak harus bisa ngebahagiain orang tua gitu loh Pak. Makanya rasanya muncul, takutnya itu muncul. Kenapa Mas Kelvin itu memilih rasa takut daripada Mas Kelvin semangat gitu untuk berjuang? Kenapa harus takut? Padahal kan takut itu menyebabkan Mas Kelvin jadinya down, bukan ingin ingin berjuang untuk dirinya Mas Kelvin sama untuk membagikan orang tuanya Mas Kelvin. Iya benar sih Pak, tapi kan ini wajar aja kan kalau kita ngerasa takut soal masa depan. Ya wajar Mas Kelvin, tapi seharusnya rasa takut ini tidak membebani aktivitas Mas Kelvin. Tapi tadi Mas Kelvin bilang kalau Mas Kelvin ini muncul rasa takut ketika kesepian gitu. Itu Mas Kelvin justru menghindar kepada teman-temannya Mas Kelvin atau bahkan orang sekitar. Nah, kenapa Mas Kelvin itu muncul rasa takut pada semester 4? Kenapa Mas Kelvin nggak berusaha untuk lebih giat lagi belajarnya dari semester 4 itu, waktu muncul awal ketakutan itu? Terus masa depan kan masih panjang ya Mas Kelvin ya. Kenapa Mas Kelvin lebih memilih takut sekarang? Padahal Mas Kelvin ini sudah semester 5 kan, berarti kan semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 kan udah dijalanin. Berarti kan fine-fine aja Mas Kelvin. Iya sih. Apakah orang tuanya Mas Kelvin, jika Mas Kelvin nilainya atau IPK-nya tidak sesuai ekspektasinya orang tua, Mas Kelvin dimarahin? Enggak sih Pak. Tidak kan? Iya. Apakah jika nanti Mas Kelvin masa depannya tidak sesuai ekspektasinya Mas Kelvin, apakah Mas Kelvin langsung menyerah begitu saja? Tidak kan? Iya. Apakah rasa takutmu ini akan membantu Mas Kelvin untuk meraih cita-citanya Mas Kelvin di masa depan? Enggak kan? Justru itu yang akan membuat mental terus pikiran itu terbebani kan pada saat itu. Mas Kelvin, apakah rasa takutmu ini akan membantu kamu mencapai cita-citamu di kemudian hari? Enggak sih Pak. Enggak kan? Iya. Terus apakah perasaan takutmu ini akan membuatmu jauh lebih baik daripada sekarang? Enggak sih. Pasti saya mungkin akan terganggu. Benar kan? Iya. Kalau kamu merasa takut sekarang, itu pasti akan kamu merasa terganggu untuk menjalani kegiatan sehari-hari gitu kan? Sebaiknya Mas Kelvin tidak usah berlebihan untuk memikirkan masa depannya Mas Kelvin, sampai membuat Mas Kelvin itu merasa takut dan kegiatan sehari-hari Mas Kelvin itu terganggu. Nah, sekarang yang Mas Kelvin rasain dari takut itu menjadi apa? Mungkin untuk masa depan saya rasain sekarang ini Pak, saya lebih ke merasa khawatir aja sih Pak. Khawatir ya? Ya. Jika Mas Kelvin nanti pulang dari konseling Bapak atau besok atau mungkin minggu depan Mas Kelvin muncul pikiran ketakutan itu lagi, apa yang Mas Kelvin rasakan? Perasaan apa? Jadi khawatir sih Pak, khawatir ya. Khawatir ya? Ya. Oke. Dan Jika pikiran itu muncul lagi, apa yang Mas Kelvin lakukan? untuk yang saya lakukan, mungkin saya bakal nyari kesibukan sih Pak. Supaya gimana ya Pak? Supaya saya nggak kepikiran lagi soal itu.
Dan saya yang pasti setiap perasaan ini muncul kembali, saya akan alihin buat jadi motivasi saya untuk lebih giat belajar, untuk lebih giat mempersiapkan masa cita-cita gimana ya Pak ya, untuk mempersiapkan cita-cita, untuk mempersiapkan masa depan saya menggapai cita-cita, untuk jadi motivasi buat belajar saya juga. Yang pasti saya nggak akan buat perasaan ini, pikiran tentang siapa ini akan menakuti saya lagi, enggak ada. Oke. Baik Mas Kelvin, setelah ini saya akan kasih tugas rumah buat kamu. Mas Kelvin setiap hari dalam 7 hari ini bisa mencatatkan perasaan-perasaan apa saja yang membuat Mas Kelvin ini khawatir atau takut akan masa depan. Perilaku yang menyebabkan itu Mas Kelvin takut atau khawatir tadi ya akan masa depan. Kita akan evaluasi di minggu depannya apakah Mas Kelvin sudah berubah dari yang awalnya takut menjadi khawatir atau belum. Jadi berarti saya bakal mencatat semua apa yang saya rasain, apa yang saya lakukan gitu ya Pak. Iya. Berarti kita ketemu lagi minggu depan gitu ya Pak? Iya, minggu depan ya Mas Kelvin ya. Oh iya Pak. Nanti saya infokan ke WA-nya Mas Kelvin untuk jadwalnya. Oke, bisa. Saya juga sekarang pengen mengucapkan terima kasih buat Bapak karena udah nyempatin waktu, karena udah mendengarin cerita saya ini. Saya harap setelah saya dari sini saya bisa sedikit berubah Pak. Saya juga nggak mikirin masa depan lagi. Saya juga terima kasih Mas Kelvin sudah hadir di sini untuk menceritakan masalahnya Mas Kelvin. Semoga dalam 7 hari ini dan seterusnya Mas Kelvin bisa berubah yang awalnya merasa takut menjadi khawatir, atau bisa lebih baik lagi kalau Mas Kelvin punya perasaan nggak negatif thinking akan masa depannya Mas Kelvin. Oke. Nah, kalau gitu saya permisi ya Pak. Ya. Masuk. Terima kasih Mas Kelvin. Ya, Saya antar ya.